Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Kali ini kita sudah sampai pada materi tentang listrik dinamis ya, listrik dinamis. Kali ini tepatnya kita sudah sampai pada materi jembatan Wheatstone ya. Kita sudah sampai pada materi jembatan Wheatstone, di mana di sini sudah kita lihat ya, sudah kita sediakan ada suatu rangkaian, di mana rangkaian itu terdiri dari 3 buah sumber tegangan, masing-masing besarnya 9 volt, sudah ada di sini. Tetap di sana juga masih ada saklar ya, yang digunakan untuk memutus dan menghubungkan arus nantinya. Kemudian ada hambatan ya, hambatan itu kita susun sedemikian rupa membentuk rangkaian yang demikian. Nah, jadi bagaimana sih sebenarnya prinsip dari jembatan Wheatstone? Itu satu hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lihat, juga perlu kita teliti bagaimana hasil perkalian silang ini ya. Bagaimana hasil perkalian silang antara hambatan yang ada di sini dengan hambatan yang ada di sini. Apakah sama dengan sisi ini dikali sana? Itu. Nah, jadi itu saja nanti. Jadi ketika nantinya kita ketemu dengan model rangkaian seperti ini, lihat aja itu. Bagaimana perkalian silangnya? Ini kali situ dengan ini kali sana apakah sama gitu. Nah, kalau misalkan di sini kita beri nama hambatannya itu kita beri nama A, kemudian di sana kita beri nama B, di situ C, nah, dan di sana D, nah, gitu. Di situ ada E, nah, gitu. Di sana ada E. Nah, sekali lagi, kalau hasil perkalian silang AB, A dikali B itu sama dengan C dikali D. Nah, kalau kita bisa tuliskan jadinya begini. RA ya dikalikan dengan RB itu dibandingkan dengan RC ya dikali dengan RD. Nah, kalau hasil perkalian silangnya ini sama, nah gitu. Intinya RA kali RB sama dengan RC kali RD, maka berapapun nilai hambatan yang ada di sini, gitu ya, kecil atau besar, itu nanti tidak akan dipakai. Nah, silang saja gitu. Ini tidak akan dipakai. Artinya apa? Artinya arus listrik nanti nggak akan ngalir pada tempat ini, tuh nggak akan gitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai prinsip jembatan Wheatstone ya. Jadi ini adalah jembatan, oke, jembatan Wheatstone. Ya, jembatan Wheatstone. Nah, gitu. Ini adalah jembatan Wheatstone. Nah, sehingga kalau hambatan yang ada di tengah ini nanti tidak kita gunakan berapapun besarnya, maka rangkaiannya kita harus ganti. Itu, kita harus membuat rangkaian pengganti. Nah, apakah benar ini ya? Kalau ini tadi hasil perkalian silangnya sama, apakah benar arus itu nggak akan mau ngalir ke sini? Mari kita coba lihat simulasinya dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Nah, ini saklar saya tutup. Nah, kita lihat. Nah, gitu. Ini aliran arus listrik yang warna merah ini ya. Tuh, ternyata nyampe sini dia bablas ke sana, yang itu juga terus ke sana. Dia nggak lewat yang ada di tengah gitu. Jadi kalau hasil perkalian silangnya sama, arus nggak akan lewat sini gitu. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini, kita harus membuat rangkaian pengganti. Tuh, nah rangkaian penggantinya gimana? Ini kita tekan ke bawah,
titik ini kita tekan ke bawah, yang bawah kita bawa ke atas, kita tekan ke atas. Nah, jadinya kan seperti ini nantinya. Nah, maaf ya, ini rangkaiannya. Oke, jadinya kayak gini. Nah, jadi begini kurang lebihnya. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Oh, sorry. Gak apa-apa ya, biarkan aja gitu. Oke, ini. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadinya begini. Jadi ini yang apa? Sumber tegangannya saya jadikan satu ya. Saya jadikan satu. Nah, di situ saja. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, di sini kita beri nama RA ya. Kita beri nama RA. Kemudian di sana ada RD. Nah, yang di bawah ada RC. Yang di sana ada RB. Nah, di situ sumber tegangannya berapa? 9 kali 3 ya, ada 27 ya. Ya, jadi V-nya sama dengan 27 volt. Nah, gitu. Nah, di sini sumber tegangannya 27. Nah, sehingga kalau sudah kita tahu rangkaian penggantinya seperti ini kan gampang lah. Yang ini seri. Nah, kita beri nama RS1. Nah, gitu. Sementara yang ada di bawah juga seri kan. Nah, kita beri nama RS2. Boleh gitu, RS1, RS2. Nah, RS1 ini coba kita hitung. Jadi RS1. Nah, ini berapa? 10 kan masing-masing, berarti berapa ini? 20 ohm. Sementara yang di situ RS2-nya juga 20 ohm. Nah, antara RS1 dan RS2 ini disusun paralel gitu ya, paralel. Nah, sehingga R totalnya jelas, R total karena ini adalah kelipatan ya. Ini angkanya sama ya, kita ambil aja 20 dibagi 1 ditambah 1 gitu. Sama dengan berapa? 10 ohm. Nah, ini adalah R totalnya. R totalnya adalah 10 ohm. Nah, sehingga arus yang mengalir di sini kita bisa cek. Arusnya I itu akan sama dengan V kita bagi dengan R. Nah, gitu. V-nya berapa? 27 dibagi berapa R totalnya? 10. Nah, gitu. Berarti berapa? 2,7 ampere. Nah, gitu. Ini adalah arus yang mengalir. Nah, sementara nanti untuk hukum 2 Kirchhoff-nya yang ini adalah titik percabangan, ya bisa dihitung gampang seperti tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan. Nah, coba kita cek benarkah ini arus yang melewati pada rangkaian ini sebesar 2,7. Nah, itu kita coba cek. Nah, kita putuskan dulu ya, ini diputus. Nah, diputus kita ganti apa? Ampere meter. Nah, ampere meternya kita bawa ke situ. Ini kita pendekkan dulu. Kita bawa ke sana. Nah, gitu. Berapa itu angkanya? Coba bisa dilihat. 2,7 ampere. Betul kan? Berarti arus yang melewati ini adalah 2,7. Intinya bahwa ketika kita ketemu dengan rangkaian model seperti ini, kita coba lihat kalikan aja gitu. Dikalikan saja silangnya gini, pasangannya perkalian silang ini gimana, sama atau tidak gitu. Kalau sama, hilang ini ya. Kalau sama, yang di tengah ini berapapun besarnya nggak akan kepakai. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsip bagaimana untuk mencari besarnya kuat arus, ataupun justru nantinya kita disuruh nyari berapa beda potensialnya pada masing-masing hambatan, boleh, nggak apa-apa nanti. Itu seperti pada tutorial sebelumnya sudah kita sampaikan gitu. Nah, demikian tutorial kali ini. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.